Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabilatu Safira dari Fakultas Hukum semester 3A akan menjelaskan tentang materi sejarah masuknya agama dan hukum Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas dari Pak Ahmad Sukron selaku dosen pengampu hukum Islam. Langsung saja kita mulai. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian hukum Islam, yang kedua yaitu teori-teori datangnya Islam di Indonesia, yang ketiga yaitu faktor utama yang dapat mempercepat proses Islamisasi di Nusantara, yang keempat yaitu hukum Islam dalam mengalami resistensi mulai dari penjajahan Belanda hingga sekarang. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam terkadang dapat dipahami dengan pengertian syariah dan pengertian fikih. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan bagi hambanya untuk diikuti. Sedangkan fikih berarti memahami dan mengetahui wahyu baik Al-Quran maupun Al-Sunnah dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu hingga membentuk sumber hukum dalil-dalil yang rinci. Jadi, definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Teori-teori datangnya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari anak benua India. Pitnapel mengaitkan asal mula Islam di Nusantara dengan Gujarat dan Malabar. Menurutnya, yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia adalah orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India. Yang kedua yaitu teori Makkah. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori Makkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa perdagangan Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai berita dari Tiongkok. Yang kedua yaitu Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Adapun Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga yaitu Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan gelar dari Mesir dan juga gelar Sayyid atau Syarif yang kebanyakan digunakan oleh keturunan Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan membawanya dari Persia atau Iran. Pendukung teori Persia ini adalah Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat. Setiap teori yang dikemukakan tentunya memiliki dasar yang mendukung teorinya masing-masing. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Dasar tersebut yaitu yang pertama adanya persamaan budaya di Indonesia dengan Persia atau Iran mengenai peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk mengenang atau berkabung atas kesyahidan Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad. Di Sumatera Barat peringatan tersebut dengan upacara tabuik atau tabut. Adapun di Pulau Jawa, khususnya Cirebon, peringatan tersebut ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang kedua yaitu kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj.
Yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim yang berangkat tahun 1419 di Gresik. Yang kelima yaitu adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri daerah Gresik yang mempunyai kesamaan dengan nama perkampungan di Persia. Yang keempat yaitu teori Tiongkok. Teori Tiongkok mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Tiongkok. Orang Tiongkok telah berinteraksi dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang atau bahkan ajaran Islam telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama Islam ini baru berkembang. Faktor utama yang dapat mempercepat proses Islamisasi di Nusantara. Terdapat 3 faktor utama yang dapat mempercepat proses Islamisasi di Nusantara menurut Fahri Ali dan Bahtiar Effendi. Yang pertama yaitu prinsip tauhid dalam Islam sangat mengimplikasikan pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ajaran Islam yang lentur mampu mengakomodasikan nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Ketiga yaitu sifat Islam yang anti penjajahan. Hukum Islam dalam mengalami resistensi mulai dari penjajahan Belanda hingga sekarang. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pertama kali yaitu pada masa Hindia Belanda, yang kedua yaitu pada masa kolonial Jepang, yang ketiga yaitu pada masa kemerdekaan, yang keempat yaitu di era Orde Lama dan Orde Baru, yang kelima yaitu di era Reformasi. Masa penjajahan Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Politik Belanda terhadap Islam dan ketentuan hukumnya di Indonesia dapat dibagi ke dalam 2 periode. Yang pertama yaitu periode pemerintahan VOC sejak 1596 hingga pertengahan abad ke-19. Periode ini diselingi dengan masa pemerintahan Inggris pada 1811 sampai 1816. Yang kedua yaitu adalah periode pertengahan abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Masuknya penjajahan Belanda ini otomatis juga menerapkan hukum Belanda pada masyarakat Indonesia. Namun sayang hukum tersebut tidak berjalan efektif dan akhirnya membiarkan lembaga asli yang sudah ada di tengah masyarakat. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa perkara kewarisan masyarakat yang beragama Islam, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang digunakan sehari-hari yaitu berupa hukum Islam. Hukum Islam sendiri berlaku di bidang perkawinan dan kewarisan. Hukum Islam masa kolonial Jepang. Seiring berjalannya waktu, dalam beberapa hal Jepang memang tidak mengizinkan adanya intervensi terhadap hukum Islam atau pengamalannya yang bebas oleh penduduk asli. Namun pada akhirnya Islam tidak lebih dijadikan hanya sebagai alat yang paling cocok untuk mengkonsolidasikan tujuan-tujuan politik Jepang di Indonesia. Islam bagi mereka dianggap paling efektif sebagai sarana untuk alat penetrasi dalam resesi spiritual kehidupan bangsa Indonesia, bahkan memungkinkan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai dan cita-cita Jepang ke dalam masyarakat awam. Kepentingan Jepang yang digantungkan kepada Islam di Indonesia dapat dilihat lewat kasus pembentukan Departemen Agama. Hukum Islam masa kemerdekaan. Hukum Islam pasca kemerdekaan jelas terlihat pembahasannya dalam proses lahirnya Piagam Jakarta berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh semangat Piagam Jakarta. Kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Peran hukum Islam di era ini pun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.
Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam di Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka yang mendudukan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh Menteri Agama yang adalah seorang NU, yakni Kiai Haji Muhammad Dahlan, mengajukan rancangan undang-undang perkawinan umat Islam. Namun sayang, pengajuan tersebut gagal dan dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970 dan hasilnya pun memuaskan. Hukum Islam di era reformasi. Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya runtuh dengan ditandai mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya era reformasi yang ditandai beberapa tuntutan sekaligus harapan. Setelah melalui perjalanan panjang, pada era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Hal ini ditunjukkan dari lahirnya ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi pembuka peluang bagi aturan-aturan dengan berlandas pada hukum Islam. Seperti terdapat Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh, Undang-Undang Perbankan Syariah. Itu dia penjelasan dari saya mengenai sejarah masuknya agama dan hukum Islam di Indonesia. Saya Nabilatul Safira pamit undur diri dan jangan lupa like dan share ya agar bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.